Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Wiki, kalau ngomongin soal saham kan udah sering ya. Ya, Tapi kalau ngomongin soal coding atau lagi belajar coding, ini kaitannya susah banget. betul. Nah, makanya kalau kemudian coding ini dipelajari pada saat kita sudah dewasa, mungkin challenge-nya akan lebih besar ya. Tapi kalau belajar coding dari sejak anak, ini nampaknya kesulitan, mengingat dan lain sebagainya, itu akan lebih mudah gitu. Nah, kita di Kreatif kali ini akan membahas mengenai belajar coding untuk anak lewat startup dan sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Anastasia Amanda, beliau adalah founder dan juga CEO dari Coding First. Apa kabar Mbak Anastasia? Halo, apa kabar Mbak Baik. Prisha, Mas Vicky? Kabar luar biasa, terima kasih sudah join. Oke, menarik ini ya. Kirain kalau coding tuh hanya untuk orang dewasa di universitas dan lain sebagainya. Ternyata buat anak juga ada ya. Boleh diceritakan seperti apa kalau yang khusus anak ini? Oke, kalau yang kita tahu ya coding yang untuk orang dewasa ya, yang dipelajarin pada umumnya itu kan layar hitam dengan tulisan aja seperti itu. Makanya kesannya ya memang sulit sih, kesannya sulit dan juga membosankan. Tapi untuk anak-anak itu kita lebih mengajarkan ke dasar codingnya dulu. Jadi untuk bisa sampai ke yang orang dewasa pakai itu kan sebenarnya sebelum itu cara pikirnya itu ada seperti logikanya harus jalan dulu, urutannya juga harus benar dulu. Jadi misalnya aja kalau kita bilang mau bungkus kado berarti kadonya harus ditaruh dulu di dalam kotak dulu baru dibungkus, urutannya harus benar. Mungkin selama ini kita sebagai manusia ya ngelakuin itu biasa aja kayak gitu, tapi ketika ditulis secara urutan yang benar secara lisan seperti itu, kita menemukan bahwa banyak anak-anak yang kesulitan di situ. Jadi untuk dasar coding lebih kita ajarkan yang seperti itu. Oh, Dan bisa dilihat juga di video lebih colorful ya. Dan pertamanya juga kita tidak mengajarkan bahasa-bahasa yang sulit, bahasa-bahasa pemrograman seperti itu. Jadi lebih ke seperti blok-blok di berarti mana anak-anak tinggal menyusun. memang urgent ya untuk belajar coding dimulai sejak dini. Oke, karena memang secara kebutuhan sendiri untuk SDM yang memang memiliki kualifikasi ataupun keahlian di industri coding ini juga memang sedang banyak-banyaknya apalagi di era digitalisasi. Nah, untuk sekolah belajar coding untuk anak-anak sejauh ini permintaannya seperti apa? Setidaknya yang terbaca oleh startup Anda, Mbak Anastasia. Oke, untuk permintaan awal Coding First ini berdiri kan di tahun 2022 ya. Dan itu juga kita kan sekarang di Purwokerto, pusat kita di Purwokerto, di kota yang bisa dibilang tidak jauh, tidak sebesar Jakarta. Jadi awareness-nya itu sangat, bisa dibilang sangat minim waktu awal kita berdiri. Tapi kalau saya bandingkan dengan sekarang, awareness-nya sudah jauh lebih baik. Kita juga sekarang sudah ekskul di beberapa sekolah juga, murid juga jauh lebih bertambah. Ya, orang tua dan pihak-pihak sekolah sudah lebih sadar lah bahwa coding ini belajar dari anak-anak itu penting dan kedepannya juga bakal menjadi hal yang berharga lah untuk anak-anak. Baik, Seperti itu. Mbak Anastasia, outputnya apa sih? Apakah di sekolah mungkin belajarnya lebih mudah? Kemudian rata-rata usia yang join ini usia anak yang di umur berapa? Oke, saya jawab umur dulu ya. Pada awalnya sekarang sih kebanyakan di SD. Kebanyakan anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Awalnya juga kita lebih banyak di situ, tapi sekarang anak SMP, SMA, bahkan kuliah juga sudah ada juga yang mendaftar, ada juga yang tertarik. Mungkin mereka sadar ya bahwa seperti yang tadi Mas Vicky bilang bahwa permintaan SDM untuk IT itu sangat besar sekarang dan akan meningkat juga ke depan seperti itu. Baik, oke. Untuk relevansi ke sekolah ya, relevansi ke sekolah karena sebenarnya coding itu kembali kita belajar logika dan juga computational thinking lah kita bilang. Secara tidak langsung juga ini ada sangkut pautnya dengan matematika. Jadi anak-anak nanti belajar matematikanya terutama di soal-soal yang sulit itu akan lebih sistematis dan lebih Baik, bagus. berarti Wiki Kiranya. mungkin akan lebih mudah kalau dari dini udah belajar coding dan nanti diteruskan pas dewasa ya. Betul sekali. Semakin menarik kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Mbak Anastasia dan juga pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.
Ya, kami masih berbincang bersama Mbak Anastasia Amanda, founder dan juga CEO dari Coding First. Metode pembelajarannya seperti apa, Mbak Anastasia, untuk di Coding First sendiri? Oke, untuk di Coding First kita yang paling penting bagi kita ada 3 hal. Yang pertama itu adalah dasar codingnya. Yang kedua itu motivasi sama minat. Jadi coding itu kita nggak bisa mungkir bahwa susah ya ke depannya. Makin diperdalam makin sulit karena ya lebih besar juga sih yang akan dipelajarin anak-anak lebih banyak. Jadi motivasi sama minat itu bagi kita sangat penting. Lalu yang ketiga itu adalah global karena IT itu sendiri dia kan bisa di universal lah ya, bisa nggak harus di Indonesia aja, bisa di luar Indonesia juga. Jadi sangat disayangkan kalau sudah belajar IT tapi hanya di Indonesia aja. Jadi harapan kita anak-anak juga bisa punya sudut pandang yang lebih luas ke internasional sekalipun dengan mereka belajar coding seperti itu. Baik, katanya tahap awal itu 6 bulan, nanti kalau mau lanjut level berikutnya lagi bisa. Tapi melihat minat, tadi kan Anda katakan bahwa minat juga penting ya. Minat anak-anak sendiri terhadap Coding First itu cukup tinggi juga nggak sih? Dan kabarnya ada online, ada offline juga ya? Iya, ada online, ada offline. Kalau di Purwokerto sih kebanyakan offline. Ada juga yang dari Cilacap datang kurang lebih 2 jam ke sini untuk offline sendiri. Antusiasme anak itu sangat besar memang ya, karena kan bagi mereka itu belajar coding udah nggak belajar lagi, udah kayak main. Karena misalnya bikin game kan mereka jadinya kan membuat game sesuai dengan apa yang mereka bayangkan sendiri. Jadi menurut mereka itu fun. Oke, sudah berapa banyak pesertanya dan sudah berapa lama proses pembelajarannya, Mbak Anastasia? Untuk murid kita kan ada privat, ada grup, juga ada ekskul ya. Untuk privat dan grup kita kurang lebih 40 sampai 50 anak, dan untuk ekskul kita juga ada ekskul di beberapa sekolah. Kalau itu ditambahkan udah lebih dari 100. 100-an ya, wow. Ya. Nah, yang paling penting nih biasanya berapa sih biayanya? Oke, untuk privat kita kan ada offline, online seperti yang tadi dikatakan. Kita dalam range antara 90.000 sampai 160.000 per pertemuan. Kalau untuk grup kita charge-nya per bulan itu 250.000 dengan intensitas 1 kali per minggu. Sudah profit? Profit alhamdulillah sudah. Sekalipun ya coding itu bisa dibilang lebih mahal ya ketimbang les matematika, les bahasa Inggris, tapi berkat antusiasme dan juga ya kepedulian yang sama untuk anak-anak, kita sudah profit. Terima kasih. Semoga memang secara bisnis ini akan terus berlanjut dan juga capaian target dari Coding First ke depan akan lancar begitu ya. Mbak Anastasia, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Sampai berjumpa kembali. Wah, menarik ya kalau sejak dini nih anak-anak udah belajar coding seiring dengan permintaan SDM-nya juga tinggi. Oke. Dan sebelum kami akhiri pemirsa, kami update posisi IHSG pukul 9:27 waktu Indonesia Barat, melemah 1,48%, jauh lebih baik dibandingkan pembukaan beberapa menit yang lalu, di mana sempat jatuh 2,7%. Di saat ini 7.178 atau 107 poin. Dan jajaran top gainers dan juga top loser seperti Anda dapat saksikan di live televisi. Ya, cukup banyak saham-saham blue chips yang menjadi top losers ya pada pagi hari ini, dan rata-rata yang energi tadi sempat mengalami penguatan ataupun yang berbasis komoditas seperti Antam dan NDKA ya. Antam, Pegas, NDKA, Adaro, United Tractors, itu 5 besar yang menjadi top gainers, dan top losers ada Elsip, Arto, MTEL, BSDE, dan Power. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sompodatu. Terima kasih. Sampai jumpa.